Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Prof. Bowo, Sunarno Ediwibowo SH MHum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya Prof? Kayaknya hari ini Iya. semangat dan seger banget nih Prof. Kita harus semangat hidup itu. Oke, Iya. nanti terakhir ya Prof ya, di segmen terakhir mungkin ada sedikit wejangan atau motivasi, boleh ya Prof ya? Iya. Dan di studio Prof juga sudah hadir beberapa teman-teman audiens dari perwakilan universitas, yaitu dari Universitas Airlangga dan Universitas Trunojoyo dan UNESA, yang nantinya juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan, baik topik hukum hari ini ataupun di luar topik. Beberapa hari terakhir, para hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi cuti massal pada 7 Oktober 2024 yang berlangsung selama sepekan sampai dengan tanggal 11 Oktober. Aksi ini digelar untuk mengadvokasi kesejahteraan mereka yang dinilai mandek dan kurang diperhatikan. Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI, Fauzan Ar-Rasyid, mengungkapkan bahwa SHI membawa 4 agenda utama saat mengadu ke DPR RI pada 8 Oktober 2024. Agenda tersebut berfokus pada kesejahteraan hakim, terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Fauzan menjelaskan bahwa SHI sebagai wadah gerakan cuti bersama hakim menuntut adanya kenaikan tunjangan sebesar 242%. 242% itu diambil dari 100% tunjangan tahun 2012 dan 142% kenaikan. Totalnya menjadi 242. Fauzan menambahkan bahwa kenaikan 142% tersebut berasal dari tunjangan jabatan dan menurutnya besaran itu wajar mengingat sudah 12 tahun para hakim tidak mengalami kenaikan gaji. Nah Prof, sebagai pakar hukum, bagaimana Prof Bowo melihat dan menanggapi permasalahan cuti massal para hakim ini yang menuntut permintaan untuk memperhatikan kesejahteraan mereka? Iya, hakim sebetulnya ada 3 lembaga tinggi kalau menurut respon 3 ya. Ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Kelihatannya legislatif ini DPR itu tunjangannya dia pejabat negara, tunjangannya besar. Ada perumahan, ada lain-lainnya banyak, ya toh. Ada kalau mau adanya rapat, mau kemana-mana, mau meninjau ke daerah-daerah dan sebagainya, jauh ya. Apalagi ada audiensi, pokoknya itu banyak, di total banyak. Oke. Tapi hakim itu hanya tunjangan, ya. Kemudian tunjangan sama gaji itu nggak seberapa. Oke, jadi menurut Prof Bowo urgensinya untuk menaikkan gaji hakim ini memang ada ya Prof? Ya, untuk ya supaya support, supaya dia itu memberikan motivasi sehingga nanti dalam putusan ya sebagai wakil Tuhan itu keadilan itu bisa dirasakan di masyarakat. Kenapa? Karena melihat ya hakim itu nggak ada tunjangan perumahan. Dia kontrak sendiri, kadang-kadang kos sendiri. Hakim itu kos loh. Nah, katakanlah di kota besar, di Surabaya contohnya. Tapi kalau daerah-daerah yang terpencil-pencil itu semua keliling sebenarnya hakim. Nah itu merasa baru digrade tentang gaji seorang baik legislatif, ya baik eksekutif itu jomplang. Sehingga dia itu merasakan kok gak pernah naik ya? Bagaimana ya? Nah, itu dirasakan seperti itu. Itu sebetulnya agar memberikan hakim supaya tidak main-main lagi dengan hukum. Lah minimal ya tergantung, semua itu nggak mungkin, kejahatan itu nggak bisa selesai toh. Ya ada, tapi mau minimalkan tidak ada sesuatu yang namanya KKN. Sebetulnya tujuannya itu. Sehingga apa? Sehingga kalau dirasa sama keluarganya, anaknya untuk sekolah dan sebagainya cukup, saya kira nggak main-main lagi. Oke. Kalau dia memutus salah ya salah, memutus benar ya benar. Jadi nggak ada yang namanya OTT lagi, nggak ada yang namanya jual beli hukum lagi, seperti itu.
Oke, tadi Prof Bowo bilang yang terminimal adalah cukup. Kalau dari segi kacamata Prof Bowo, bagi hakim untuk bisa bekerja dengan jujur dan tidak menerima suap itu cukupnya dengan nominal berapa sebetulnya, Prof? Ya disamakanlah dengan gaji DPR. Samakan dengan gaji DPR. Iya dong. Artinya Prof Bowo merasa memang tuntutan mereka ini, para hakim ini untuk kenaikan gaji total sebesar 242% itu adalah hal yang wajar ya, Prof ya? Ya soalnya sesuai dengan apa ya, standar dari pejabat negara. Kita bicara kita yakini kita bahwa hakim itu pejabat negara. Kalau pejabat-pejabat gajinya berapa? Lah, kalau nggak pejabat sih saya memaklumi dia pejabat negara. Jangan sampai pejabat negara yang satu dan yang lainnya tidak seimbang. Oke. Karena semua diatur dengan peraturan pemerintah juga. Oke, tadi Prof Bowo ada sebut tentang KKN dan praktik suap ya, Prof. Kita tahu bahwa peran hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia ini mempunyai peran yang krusial, terutama dalam pengambilan putusan hukum. Jika kesejahteraan mereka tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah potensi maraknya praktek suap dalam sistem peradilan. Prof Bowo, apakah setuju dengan statement itu? Dan tapi, apakah dengan ditingkatkannya kesejahteraan para hakim benar-benar bisa menjamin praktek suap dalam sistem peradilan bisa berkurang, bahkan benar-benar hilang? Ya semua itu tidak bisa 100% harus bersih, enggak. Tapi meminimalkan tentang adanya isu ya suap, KKN dan sebagainya, jual beli, persoalan keadilan itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah satu, yaitu hakim ya apa-apa ya manusia juga. Tapi sebetulnya yang terpilih dia jadi hakim. Tapi hakim harus juga, dalam dan itulah saya nggak setuju dengan apa yang berhubungan dengan statement seperti itu. Tapi hakim ketika menjadi hakim kan sudah disumpah. Nah ini makanya ini adalah salah satu momentum yang tepat, dikarenakan habis ini ada pergantian presiden. Yang memutuskan itu gaji itu kan nggak hanya pemerintah, karena menyangkut anggaran belanja negara, ya otomatis presiden bersama DPR. Jadi kalau itu kalau mogok, nah akan berkurang semua. Soalnya apa? Soalnya kalau kita perkara pidana, tentunya gitu. Tahanannya itu ada mulai dari tahanan penyidik kepolisian, ada tahanan jaksa, ada tahanan hakim. Itu kan ada maksimalnya, nggak bisa langsung sampai berapa tahun-tahun, enggak. Kalau itu sampai hakim mogok, nanti banyak lepas demi hukum, khususnya masalah tersangka-tersangka ini atau terdakwa ini nanti akan lepas demi hukum. Itu yang membahayakan kalau perkara pidana. Jadi menurut Prof Bowo harus segera diselesaikan supaya tidak semakin banyak hakim yang cuti terlalu lama dan permasalahan hukum yang jadi terbengkalai seperti itu. Terbengkalai, soalnya satu, kalau perdata sih tidak ada persoalan. Tapi niaga juga dibatasi, semua dibatasi. Tapi yang paling berbahaya krusialnya itu adalah perkara pidana, karena ada diatur dalam KUHP tentunya. Kalau penahanan itu ada pasal 22, 23, 24, 25, 26, jadi itu ada satu batas waktunya. Ada katakanlah di kepolisian ya. Pertama 20 hari, 40 hari, 30 hari, 50 hari. Kalau sampai kena hakim, terus sudah mau habis tanahnya, harus keluar dong. Kalau hakimnya yang nyidang tidak ada, terus keluar kan. Namanya lepas demi hukum. Oke. Jadi memang apabila banyak hakim yang cuti seperti ini, takutnya perkara-perkara pidana ini akan ada yang terolor-olor waktunya sehingga menghasilkan lepas demi hukum. Ya itu tidak tahu Pak, memang masyarakat awam sih nggak tahu sih. Penghitungan baik di tingkat penyidikan, baik di tingkat penuntut umum, baik di tingkat hakim yang meriksa itu harus ada batas waktunya. Jadi memang hak asasi dilindungi 20, ya tadi saya ulangi lagi 20, 40, 30, 50 ya, nanti ada 60, loh habis. Kenapa? Kecuali kalau ada ancamannya lebih dari 9 tahun. Lebih dari 9 tahun berarti
ada pasal 29 ada perpanjangan. Tapi kalau nggak ada perpanjangan, ya habislah. Oke. Banyak yang keluar lah. Itu Berarti harus. Prof bahwa menyepakati urgensi untuk kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini ya Prof ya? Ya, kena apapun bentuknya ketika dirilis tunjangan DPR itu ada tunjangan banyak tunjangannya. Nah, kalau banyak tunjangannya lah, DPR kan hanyalah pada waktu politik saja. Tapi kalau hakim kan enggak, mulai dari bawah, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke itu susah itu. Artinya ada kesenjangan yang besar antara gaji dan tunjangan DPR dengan gaji dan tunjangan hakim, seperti itu Prof ya? Ya kesenjangan ya. Ya di samping itu ada koma kecemburuan juga lah. Oke, Prof kalau bentuk protesnya berupa aksi cuti massal, Prof setuju atau tidak Prof? Itu hak asasi manusia, cuti itu hak asasi. Unjuk rasa ada, aturannya ada, tidak ada masalah. Oke. Ketika cuti bersama tidak ada masalah, itu haknya. Boleh saja. Oke. Apakah dia harus ada kena sanksi dan sebagainya? Enggak. Ya kenapa? Karena semua dilindungi. Kenapa? Karena masalah yang berhubungan hak dan kewajiban. Oke, tapi sejauh mana Prof Bowo melihat efektivitas kenaikan gaji dan tunjangan ini untuk mencegah KKN, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain, Prof? Ya namanya pekerjaan ya, semua itu ya ada motivasinya. Orang berjalan kerja ada motivasinya. Kalau motivasinya sudah, alhamdulillah, motivasi saya ternyata sudah mendapatkan sesuatu yang sejahtera lah bagi anak istrinya ya. Menurut saya loh ya, kalau nggak ada motivasinya masa itu harus kerja bakti kan enggak kan? Nah, Oke. itulah. Oke, Prof ini kan selain berjuang untuk peningkatan kesejahteraan, aksi cuti massal para hakim ini juga sebagai bentuk perjuangan bagi perlindungan profesi hakim. Solidaritas Hakim Indonesia membawa 3 tuntutan utama lainnya, yaitu pertama pengesahan RUU Jabatan Hakim. Hal ini penting untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum. Yang kedua, pengesahan RUU Contempt of Court. Peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah tentang jaminan keamanan hakim. Hal ini penting untuk menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan. Nah, Prof Bowo bagaimana menanggapi 3 hal tuntutan tersebut? Apakah memang Prof Bowo setuju atau bagaimana, Prof? Kalau contempt of court itu semua ada. Baik sebagai seorang lawyer, baik seorang jaksa, baik hakim, itu contempt of court itu memang semua. Jangankan hakim, MK aja ada contempt of court-nya ada. Jadi ketika hakim itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi etikanya, terus ketika menyidang, marah-marah, emosional, gebrak-gebrak itu kan juga harus, kan? Semua punya contempt of court. Jadi harus pengadilan menjaga marwahnya kan ketika persidangan. Nah, kemudian kalau peraturan tidak ada masalah, itu pengajian dan sebagainya mesti harus ada tentang peraturan tentang pengajiannya. Memang kalau keselamatannya ya memang semua itu ada, setiap ya ada unjuk rasa mesti polisi sebagai keamanan ditelepon aja datang kok. Itu polisi sampai gak datang. Orang minta perlindungan, minta tentang masalah yang berhubungan dengan pelayanan, tentang minta dengan adanya hubungan yang melindungi, melayani, mengayomi. Kalau enggak, ya terjebak dengan pasal 13, polisi kena kalau sampai itu. Semua kok. Kalau keamanan saya dijamin. Tapi kalau di rumah masa dijaga? Hakim dijaga enggak? Nah, itu. Dan menurut Prof Bowo penting juga itu ya, Prof ya? Sebetulnya penting, tapi saya kira itu hal-hal itu ya nanti terlalu terlalu kelewatan, terlalu menurut pandangan saya ya memang penting, kecuali di negara-negara yang memang penduduknya atau masyarakatnya sedikit. Tapi kalau di Indonesia itu
ketika seorang hakim harus dijaga rumahnya ini, dan kecuali pimpinannya. Kalau hakimnya saya kira kepingin dijaga dan sebagainya, ya itu diusulkan tidak masalah, tapi nantinya anggaran negara juga semua, tapi yang penting apa yang diinginkan ini bisa dilaksanakan dulu. Oke. Nanti sambil periodik lah yang nantinya. Oke, menarik. Ini tadi Prof Bowo sudah singgung juga tentang kenaikan tunjangan, gaji dan sebagainya itu nanti akan berkaitan dengan anggaran negara. Nah, pemirsa, ini kan sudah semakin panas perbincangan kita malam ini, tapi sayangnya kita harus break dulu sebentar untuk jeda iklan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, pada 8 Oktober lalu ya, ketika para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI ini melakukan audiensi dengan pimpinan DPR, terjadi momen emosional, Prof, saat Wakil Ketua DPR atau Sufmi Dasko Ahmad ini secara mendadak menghubungi Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat dan memperdengarkan percakapan mereka melalui pengeras suara. Dalam percakapan tersebut, Prabowo dengan tegas mengapresiasi dedikasi para hakim dalam menjaga keadilan di Indonesia. Beliau juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan yang selama ini menjadi tuntutan utama. Sementara itu, di tempat terpisah, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan akan dikalkulasi. Kalau menurut Prof Bowo, boleh diartikan aksi protes para hakim dalam bentuk cuti massal ini akhirnya berhasil menarik perhatian pemerintah untuk lebih serius dan concern kepada kesejahteraan hakim saat ini. Bagaimana Prof Bowo melihat hal ini? Ya, Presiden Jokowi kajiannya bagus. Tapi sebentar lagi, kurang berapa hari kan sudah lengser. Dia nggak bisa untuk menentukan kebijaksanaan. Dan sekarang ini saatnya nggak bisa sebenarnya. Tapi ya masih aja. Tapi kalau itu nggak bisa, memang itu pengajiannya bagaimana dari pemerintah maupun nantinya menyangkut anggaran negara juga harus nggak main-main, juga harus ke DPR. Kalau nggak mau nantinya ini mohon maaf, sampai ya niatan ingin ya gajinya nanti nggak dinaikkan, nanti malah persoalannya ya negara ini apa ya tanpa adanya keadilan, tanpa adanya proses hakim adalah merupakan satu proses. Nah, apa sih yang saya maksud tadi judikatif itu? MK itu hakim, Mahkamah Agung itu hakim, sampai ke bawahnya. Komisi Judisial apakah itu juga hakim juga, meskipun dia tidak sidang. Nah, kalau sampai mogok, berarti negara kita bukan negara hukum lagi. Ketika putusan terakhir itu di hakim. Kalau pihak kepolisian hanya sebagai penyidik, ya. Terus KPK itu sebagai penyidik, ya toh. Kejaksaan juga sebagai penyidik kalau tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana pada umumnya ada polisi, ya. Nah, kalau sampai nggak diputus, bagaimana nantinya orang-orang yang ditahan ini? Setiap kali unjuk rasa, banyak nanti ya kalau sudah di pengadilan terdakwa ini bisa lepas semua. Oke, jadi menurut Prof Bowo urgent memang harus segera direalisasikan. Ya, janganlah hanya orang politik-politik aja yang diperhatikan. Kalau politik-politik saja diperhatikan, ya negara kita negara politik, negara kita negara hukum.
Ada nggak negara politik? Enggak kan? Oke. Negara kita kan negara hukum. Jadi menurut Prof bahwa selama ini yang sejahtera baru para politisi Para ya, Prof, ya? politisi Hakim dan belum lagi sejahtera ya, Prof? seringkali mengumbar-ngumbar tentang masalah ya gaji, tunjangan, rumah, pengobatan dan sebagainya. Waduh, gak main-main. Reses dan sebagainya. Umbar itu kan menjadi satu gejolak itu. Oke. Prof, tadi sudah disebutkan ya sama Presiden Jokowi ini sedang dikalkulasi dengan Menteri Keuangan, lalu dengan Pak Prabowo tadi ada tanggapan positif juga dari Prof Bowo melihat apakah memang ini akan positif, resmi akan diterima gugatannya atau seperti apa nih Prof Bowo? Kalau pengajian Presiden Jokowi nggak mungkin bisa. Soalnya itu harus pengajian melewati nggak main-main, berupa peraturan perundang-undangan juga loh ini. Lalu melalui proses yang lama. Proses yang lama, nggak langsung tok langsung, nggak bisa. Nggak bisa itu, proses. Artinya pengajian ini nantinya akan dilanjutkan atau bahkan mungkin baru akan dimulai nanti di pemerintahan nanti Prabowo setelah ya, Presiden Prabowo. Oke. Jangan bicara masalah yang lainnya. Pengkajian itu nggak serta-merta 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oke. Kenapa? Menghitung bagaimana sih utang negara aja kita melihat sampai 10.000 triliun utang loh ya ini, belum bunganya dan sebagainya. Ya semua itu berdasarkan utang semua. Nah, terus bagaimana tentang masalah hubungannya dengan pendapatan, terus kosnya untuk pegawai negeri, pegawai dan BUMN dan sebagainya. Ini kan penghitungan, semua kan dihitung. Oke. Nah, jangan sampai nantinya ada keputusan nanti semakin defisit. Jadi hakim itu berapa ya toh? Sejumlah dari Sabang sampai Merauke. Ini belum Mahkamah Agung, belum PT-nya, belum MK-nya, semua itu harus naik dong kalau kita bicara masalah judikatif. Oke. Apakah MK-nya itu gajinya lebih tinggi? Nah, apa komisi judisial ini lebih tinggi? Atau hakimnya? Ini hakim dari daerah itu kasihan tuh. Sampai gak bisa pulang. Bener saya ngomong. Udah terpencil itu kadang-kadang pulangnya kalau bisa 4 bulan, 3 bulan. Teman-teman saya sampai saya punya mahasiswa saya juga segitu. Bisa kayak ya prihatin juga kalau di daerah atau di pulau terpencil ya. Oke. Itu naik kapal aja sehari dan sebagainya. Kasian juga loh. Tapi kalau kita memahami apapun sudah menjadi suatu keputusan, dia sudah memang pilihannya jadi hakim. Oke. Prof, tadi Prof Bowo sudah sempat singgung tentang ketersediaan APBD, APBN, bahkan Indonesia juga tadi Prof Bowo ya harus sebut dengan hutang-hutang negara juga yang masih banyak, Prof. Dengan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan 242% itu kan nominal yang besar, Prof. Apakah menurut Prof Bowo itu memang sudah selayaknya 242% atau mungkin seperti apa nih, Prof? Negara kita kan kalau utang gampang kan. Sampai 10.000 triliun, berarti ya kalau bisa ya itu memang harus benar-benar diperjuangkan lah. Jangan sampai ini nggak diperjuangkan, nantinya ya toh masyarakat untuk mencari keadilan tidak nantinya terabaikan juga. Bisa-bisa ya asal-asalan nantinya, bisa-bisa nggak serius. Ini menjadi salah satu bagian dari spirit sehingga nanti menjadi hakim yang profesional. Ini ada satu gambaran, ada satu motivasi, ada suatu kesenangan, ya ada suatu kerja itu ya menikmati lah. Kalau kita bicara kurang semua, tapi tergantung bagaimana penilaian tentang apa yang disampaikan. Jadi janganlah ketika sesuatu yang besar, saya ngomong, pejabat negara itu hakim paling minim ya. Kalau kita bicara pejabat negara ya, hakim itu pejabat negara. Kalau kita bicara pejabat negara, contohnya ya, semua pejabat negara. Saya katakan, ada nggak kepala daerah yang miskin? Ada nggak menteri yang miskin? Meskipun itu hanya politik. Ada nggak gubernur yang miskin? Nggak ada itu. Ada nggak dirjen yang miskin? Tapi hakim yang miskin ada, Prof? Woi, kalau melihat tuh, ya kalau mau hari Jumat pagi itu mikir sudah bisa pulang nggak ya? Kan
nggak mungkin kan, rolling semua kan. Kadang-kadang nggak pulang, apalagi di daerah. Kalau bisa dijangkau dengan pesawat sih enak, pesawat mahal. Apalagi sekarang ya itu kasihan. Oke, akhirnya keterkaitan dengan tunjangan dan gaji itu tadi ya Prof ya. Nah ini semakin memanas ya perbincangan kita dengan Prof Bowo, tapi tahan dulu, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, seperti yang sudah kita singgung di awal, di studio itu juga sudah hadir teman-teman mahasiswa perwakilan dari beberapa universitas, dari Universitas Airlangga, UNESA, dan juga dari Universitas Trunojoyo Madura yang hadir di studio kita dan ingin bertanya-tanya langsung kepada Prof Bowo, baik terkait topik kita hari ini maupun di luar topik. Boleh ya Prof, kita kasih kesempatan? Iya, Oke, silakan pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Najwa Herunisa dari Universitas Airlangga. Izin bertanya, Prof, jika tuntutan kenaikan gaji ini disetujui, apa dampaknya terhadap anggaran negara dan juga alokasi sumber daya untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang juga membutuhkan perhatian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu, ini menarik, Prof. Cakep itu pertanyaannya. Gimana nih, Prof? Seperti kita tahu kan juga kalau di sektor pendidikan banyak guru-guru yang ditempatkan daerah-daerah terpencil, terutama guru-guru honorer yang juga gajinya juga belum sejahtera nih, Prof. Sementara untuk hakim juga minta naik gaji tunjangan. Seperti apa nih, Prof? Ya ini periodik lah. Ini hakim dulu, habis ini guru, ya toh? Ya kan gitu. Soalnya guru-guru kasihan juga. Pendidikan juga penting, soalnya regenerasi juga. Ini harus memang sama-sama mumpung kesempatan. Kalau bisa, guru-guru juga harus bersatu minta agar tunjangannya dinaikkan atau gajinya dinaikkan. Mumpung nanti adanya hubungannya, ada presiden terbaru ini, jangankan ini, nanti ada makan siang, ada ini, ada itu, ini kan berarti anggarannya banyak ini. Betul. Ya kan? Pada waktu menjadi presiden, ya kan, mau jadi presiden, kan berarti ada satu misi-misinya seperti itu. Oke. Nanti berarti kan sudah dihitung keuangan berarti banyak. Nah, tinggal aja guru sekarang saya pribadi nih, guru semua harus juga sama, harus minta tunjangan. Mumpung ini ada pergantian tentang kepemimpinan. Oke, jadi menurut Prof Bowo yang urgent untuk kenaikan adalah hakim dan juga guru ya, Prof? Sama dong, karena ini adalah konstitusi. Saya nggak bicara apa-apa, karena di dalam pasal 28 sama kedudukan di mata hukum, sama kedudukan di mata yang berhubungan pekerjaan, baik guru itu fungsional ya. Nah ini dan sebagainya, ini penting. Jadi guru harus memang, saya kira nantinya ini dipelopori oleh Jawa Timur. Ya, guru harus minta tunjangan. Nah, kalau bisa di Jawa Timur ini harus, jangan sampai nanti nggak minta, mumpung kesempatan ini. Kesempatan tidak ada lagi kedua kali ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan guru akan meminta kenaikan seperti halnya dengan hakim. Sama di mata hukum, tidak ada perkecualian ya. Demikian, itu isi dari konstitusi, isi dari Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Ingin bertanya, apakah ada mekanisme khusus untuk menangani perkara-perkara yang tertunda? Terima kasih. Oke, Prof. Seperti apa tuh, Prof? Kalau perkara-perkara yang tertunda, Prof. Kalau perkara tertunda, kalau yang perdata, niaga, pilot, PKPU, ya, PT-UN, ya, agama, ya, itu bisa tertunda. Tapi kalau perkara pidana itu tidak
bisa tertunda. Kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah menahan, kecuali nggak ditahan, itu ada batas waktunya. Contohnya, kalau pasal 21 ketika ada 5 tahun bisa ditahan, katakanlah demikian. Nah, pasal 22 mulai dari penahanan, mulai 23, 24, 25 sampai Mahkamah Agung. Tapi itu ada batas waktunya. Nah, kecuali kalau perkara yang berhubungan ancamannya 9 tahun, kayak korupsi, tapi masih lama. Tapi nunda ketika sudah mau habis masalah penahanannya, harus keluar. Oke. Iya, kalau habis keluar, bisa saja nanti keluar, malah jangan-jangan udah keluar, berarti dia keluar dulu. Meskipun proses hukum ya keluar. Nggak bisa dong. Nah, inilah yang menjadi ganjalan. Nggak bisa ditunda-tunda. Tapi harus sesuai dengan apa prosedurnya. Ada proses mekanismenya, proses penahanannya kalau ditahan. Demikian, terima kasih. Oke, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, Prof, apakah protes ini akan mendorong reformasi positif atau justru memperburuk citra lembaga peradilan? Serta bagaimana hal ini mencerminkan kelemahan sistem hukum dalam menjamin kesejahteraan dan hak mereka? Terima kasih. Ya, semua itu diatur ya. Hak dan kewajiban itu diatur di dalam mekanisme tentang aturan apapun. Nah, ini jangan hanya hakim, kalau bisa guru itu lebih penting, soalnya mencerdaskan suatu bangsa. Kalau ini keadilan, mencerdaskan suatu bangsa. Semua kalau itu harus mulai sekarang menata supaya unjuk rasa, bukan unjuk rasa sih, mogok-mogok enggak masalah, ya kan? Soalnya apa? Ya tadi pertanyaannya ya sebetulnya kalau ini nantinya dinaikkan, nah tadi pembagian kekuasaan pejabat negara itu harus sama-sama, aturannya jangan sampai ada perbedaan. Kalau aturannya pejabat negara sekian ya sekian, aturannya sekian, jangan sampai pejabat negara yang lainnya tinggi, hakim nggak tinggi. Oke, ada kesenjangan maksudnya Prof ya? Kecemburuan apa kesenjangan ya? Bahasanya kesenjangan aja ya. Ya. Ya kesenjangan sosial lah bahasanya. Tapi ya aku ya cemburu rek, oh apa sakmene ya? Hah? Oh, sakmene lah. Saya kok nggak tahu dinaikkan, ini dinaikkan. Padahal saya kerjanya ya di luar pulau yang terpencil-pencil. Ya itu kan rotasi keliling itu ya. Tapi ya jelas saya juga berharap meskipun guru-guru juga terpencil-pencil, itu yang tidak saya pikirkan bahwa guru belum adanya tanda-tanda ingin naik gaji. Jadi semoga guru-guru nanti dinaikkan gajinya. Tapi kalau guru honorer itu kan harus naik gaji juga, honorer loh ya. Nah kalau tentang masalah yang berhubungan sudah dinas, ada tata tentang peraturan tentang pengajian juga. Kalau dulu 14 peraturan 14 kalau dari pemerintah dulu masih ada. Tapi sekarang ini berubah. Tapi kesejahteraan guru sekarang alhamdulillah bagus. Guru bagus sekarang. Bagus sekali ya. Kalau guru dulu waduh, sekarang kesejahteraan berlipat-lipat. Tapi yang honorer itu yang kasihan juga. Karena belum dinas itu sebenarnya. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas waktunya, Prof. Ya. Perkenalkan saya Naila Zabil Alia dari Universitas Airlangga. Menurut Prof, bagaimana efektivitas aksi ini dalam menyampaikan aspirasi hakim kepada pemerintah dan kira-kira sampai kapan aksi ini akan terus berlanjut, dan apakah ada kemungkinan bahwa aksi ini tuh akan segera dieksekusi oleh pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh iya, kalau ini nanti aja periodik ini. Kalau enggak, nanti unjuk rasa lagi. Kalau enggak, sampai eksekusi dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi kan kalau cutinya terlalu lama, ini kan ya juga mengganggu jalannya peradilan, Prof. Seperti apa nih, Prof? Apakah harus ada satu cara untuk mengatur regulasinya supaya kekosongan selama masa cuti ini tidak berangsur-angsur terlalu lama, Prof? Kalau nggak dieksekusi akan berangsur-angsur. Yakin saya. Tapi itu kan butuh waktu, Prof. Butuh waktu. Tadi Prof Bowo bilang ini untuk mengkaji dari segi APBN dengan Kementerian Keuangan itu pun juga butuh waktu yang cukup panjang, Prof, sebelum memang menentukan nominal kenaikannya. Nah, ini yang disampaikan bahwa memang
yang namanya pejabat negara kan harus sama dong. Jangan hanya politisi saja pejabat negara yang diunggul-unggulkan. Toh hasilnya ya utangnya banyak. Kecuali kalau utang nggak ada, ya kan? Ini kan hasilnya. Kita bicara faktual aja. Kita bicara masalah nggak omongan. Omongan ini nomor 5, tapi fakta. Katakan hakim sudah selesai kan, faktanya mutus. Guru kan fakta itu. Jadi menurut Prof bahwa hutang negara tambah banyak, Tambah tapi banyak. yang sejahtera hanya politisi dan Politisi keluarganya. saja dan keluarganya. Tapi kan akhirnya apa? Kesenjangan timbul nanti. Ya guru memang alhamdulillah yang di Indonesia sekarang saya juga melihat. Saya nggak saya nggak asal bunyi loh ya. Saya ini hasil dari survei, hasil dari komunikasi, hasil dari hal-hal variabel. Enggak begitu, memang demikian. Tapi yang honorer itu kasihan. Kalau guru loh ya. Nah, kalau pejabat hakim memang mohon maaf nggak pernah naik sebetulnya. Nah akhirnya inilah untuk supaya nanti tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, hal-hal apa yang masyarakat, janganlah ada hal yang lagi ada hakim yang nantinya tercela dan sebagainya tentang mutus suatu perkara. Ya ini adalah salah satu solusinya sebetulnya. Mumpung ini penting, mumpung ada nantinya pergantian kepimpinan, jadi cepat. Tergantung, kalau itu enggak, yakin. Siapa yang nanti beri sanksi? Kalau itu nanti, ini periodik loh ini, gradual loh ya. Nanti 3 bulan lagi, ya cuti, lagi cuti. Enggak apa-apa kan? Oke. Enggak apa-apa, itu haknya itu. Bisa saja nanti terjadi, tapi prosesnya memang harus diselesaikan. Jangan hanya utang saja, baru utang. Indonesia itu kaya tapi kebanyakan utangnya. Mana ada, jadi katanya kus-pus itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang kok nggak jadi utang. Ya. Oke, Prof, mungkin terakhir mau disampaikan apa kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait aksi cuti massal yang dilakukan para hakim saat ini? Ya, kita harus memahami kalau kita bicara tentang satu status, yaitu tentang kepangkatan pejabat negara, itu harus disamakan. Dikarenakan kalau itu hakim, ini merupakan satu bagian memutus suatu perkara apapun. Salah benar itu dari hakim. Kalau nantinya hakim kesejahteraannya tidak terpenuhi, jadi hakim nggak gampang. Jadi hakim kalau ke kota besar itu melalui ya proses dari kota kecil ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, ingin mendapatkan sesuatu menjadi golongannya dari baik 3A, 3B, 3C, 3D sampai 4E dan sebagainya itu kan sebetulnya ya harus gak bersesuaian. Kalau saya gak bersesuaian gaji hakim, makanya dia harus minta apa yang menjadi persoalan. Jadi sudah dikaji sebetulnya. Oh ternyata memang pejabat negara ini kesenjangan ini dari yang lainnya berkurang. Maka penting sekali hakim itu harus benar-benar diperhatikan kesejahteraannya. Sehingga kalau kesejahteraan dipenuhi, maka ada hal yang namanya KKN, yang nama NKK, itu tidak ada. KKN itu ya kolusi, nepotisme dan sebagainya. Kalau NKK nulung kocok-kocok tidak ada mungkin. Oke. Ya. Baik, terima kasih Prabowo Ya. atas waktu dan ilmu yang sudah dipaparkan kepada pemirsa Surabaya TV. Terima kasih juga teman-teman audiens dari UNER, UNESA dan Universitas Trunojoyo yang sudah hadir di studio Surabaya TV untuk langsung berinteraksi dan bertanya kepada Prof Bowo terkait topik hukum yang hari ini. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.